Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang perubahan, maka perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Bahkan di bagian lain, beberapa orang berkata bahwa menunggu adanya sebuah perubahan tidak akan bisa mengubah apapun, ya. Jadi tidak akan bisa mengubah apapun sampai kita bisa membulatkan tekad kita untuk mulai bertindak sehingga terjadi sebuah perubahan. Jadi ternyata perubahan itu dimulai dari sebuah tindakan, saudara. Kalau hanya sekedar dipikir-pikir, tentu pasti perubahan tidak akan pernah terjadi. Nah, itu sebabnya saat ini saya ingin berbagi buat saudara lewat tayangan ini untuk memotivasi kita agar hidup ini terus maju. Seperti video saya yang kemarin kita belajar tentang hidup itu harus maju, bukan mundur, saudara. Kalau kita bicara tentang hidup itu tentu pasti hidup adalah sebuah proses yang seiring berjalannya waktu yang tidak pernah berhenti, yang waktu yang tidak pernah bisa diputar, tetapi dia berjalan terus sehingga orang-orang yang tidak mengefisiensikan waktunya dengan baik atau tidak memanage waktunya dengan baik, maka mereka adalah orang-orang yang akan ketinggalan dengan pergerakan-pergerakan yang Tuhan nyatakan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak di dalam waktunya, dan tentu saja waktu Tuhan tentu pasti waktu yang terindah. Nah, berita baiknya adalah Roma pasal 8 ayat 8, di dalam segala waktu itu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, itu sebabnya saudara sama Tuhan, pada saat ini saya ingin berbagi buat saudara bahwa bagaimana kita supaya bisa mengalami sebuah progress, how to make your progress dalam hidupmu, bagaimana engkau bisa membuat sebuah perubahan-perubahan atau sebuah peningkatan, kemajuan atau progress di dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam pribadimu sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang stagnan, kita tidak menjadi orang-orang yang hanya bergerak atau berjalan di tempat dan tidak melihat perubahan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita hanya bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi kepada diri orang lain. Nah, dan saat ini saya ingin berbagi buat saudara, ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita untuk bisa memotivasi kita, untuk kita bisa mengalami progres dalam hidup kita. Nah, yang pertama saudara, untuk memulai sebuah perubahan, maka diperlukan yang namanya planning, saudara, atau sebuah rencana. Nah, perencanaan adalah kemampuan untuk kita bisa memprediksi, mengukur, menyusun, atau mengantisipasi dan mengelola sebuah masa depan. Jadi itu bicara tentang perencanaan. Nah, Tuhan selalu mengetahui bagaimana mengeluarkan yang terbaik, saudara. Yang terbaik dari dalam hidup saudara dan saya. Karena tentu saja kita sepakat bahwa Tuhan itu menaruh banyak hal dalam hidup kita yang namanya potensi, itu bagikan harta karun, yang kalau kita tidak maksimalkan atau kita tidak kelola dengan baik, maka berpotensi besar, maka harta karun itu akan menjadi harta karun yang terpendam, yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain, kecuali diri Anda sendiri. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan merancangkan tentu hari depan yang penuh dengan harapan buat kita. Maka dari itulah kenapa kita perlu planning dalam hidup kita. Kita harus membuat plan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bergerak sesuai dengan planningnya. Firman Tuhan berkata, kalau satu bangsa tidak memiliki visi atau tidak memiliki planning ke depan dalam hidupnya, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang liar. Kalau seseorang tidak punya master plan dalam hidupnya, tidak memiliki planning apa yang harus dikerjakan dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang-orang yang terombang-ambingkan dengan kondisi dan keadaan selama akhir-akhir ini. Sebuah pelayanan tanpa sebuah visi yang bisa mengarah atau memandang ke depan, maka menjadi pelayanan yang stagnan. Sebuah pekerjaan kalau tidak memiliki planning atau visi ke depan, maka akan menjadi sebuah pekerjaan yang menjenuhkan. Jadi artinya, planning itu penting. Alkitab sendiri mengajarkan kita, jikalau engkau ingin membangun sebuah rumah atau merencanakan sesuatu, maka duduklah lebih dahulu untuk membicarakan segala sesuatu, baik anggarannya, mengkalkulasi plus minusnya, untung ruginya, dan itu tentu bicara tentang planning, saudara. Nah, jadi
Tuhan pun juga bergerak dengan plan. Dia tidak pernah bergerak tanpa sebuah master plan. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun, Tuhan sudah menyiapkan master plan untuk bagaimana adanya penebusan hidup manusia dari dosa-dosanya lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan itu bekerja dengan master plan-nya. Jadi Tuhan tidak bekerja asal-asalan. Dan Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Seharusnya kita mengerti dan memahami untuk terjadinya sebuah perubahan, dibutuhkan yang pertama adalah apa yang engkau planningkan dalam hidupmu. Ya kan? What is your plan for your life? Ya kan? Apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi planningmu untuk hidupmu? For your family, untuk keluargamu. For your work, untuk pekerjaanmu. Jadi artinya banyak hal yang harus kita planningkan dalam hidup kita supaya kita punya patron hidup untuk berarah, untuk melangkahkan kaki kita punya arah dan tujuan. Nah, itu sebabnya planning bicara tentang sasaran, planning bicara tentang target kita, planning bicara tentang goalnya kita apa, destininya kita apa. Dan di planning itulah kita bisa menemukan bahwa hidup kita menjadi terarah dan teratur, saudara. Pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang terarah dan teratur. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang terarah dan teratur. Kalau kita mulai dengan sebuah planning. Kalau orang bekerja tanpa plan atau tanpa perencanaan, maka tentu saja pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang bisa menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak punya planning. Tapi planning itu bicara tentang prediksi kita apa yang akan terjadi di depan, atau bicara tentang visi misi kita ke depannya, itu bicara tentang planning. Maka mulailah hari ini, saatnya, mulai dari sekarang, rencanakanlah setiap apa yang saudara ingin kerjakan di dalam master plan yang saudara siapkan dalam hidup saudara. Baik untuk keluarga saudara, baik untuk pekerjaan saudara, maupun juga di dalam hidup rohani saudara. Tentu, Tuhan pun punya setiap master plan dalam hidup kita. Termasuk Yeremia 29 ayat 11. Master plan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia adalah Dia menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan berita baiknya, dalam segala apapun yang kita lewati, dalam setiap kurun waktu, perjalanan waktu yang kita jalani dalam hidup kita, Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang kedua, saudara, setelah saudara punya planning dalam hidup saudara, maka yang kedua, saudara harus disiplin dan konsisten di dalam melakukan setiap master plan yang saudara sudah rencanakan itu. Saya pernah membahas di video saya yang lalu, starting well, atau memulai dengan baik. Setelah itu langkah kedua, doing well, lakukan dengan baik. Lakukan yang terbaik. Dan finishing well, akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik, saudara. Jadi artinya, yang kedua adalah, ketika saudara punya planning dalam hidup saudara, apapun itu, maka saudara harus menjadi orang yang konsisten dan disiplin di dalam mengaplikasikan setiap planning yang saudara sudah rencanakan dalam hidup saudara. Nah, artinya saudara sama Tuhan, kita perlu, setelah kita membuat perencanaan, selanjutnya kita harus konsisten dalam melakukan setiap perencanaan tersebut, saudara. Nah, tahap perencanaan itu ada dalam pikiran kita. Tetapi kalau itu tidak dieksekusi di dalam tindakan yang konsisten, maka kita akan sangat sulit sekali untuk mencapai destiny atau tujuan atau goalnya dari setiap planning yang sudah kita buat, saudara. Maka yang kedua, perlu melatih diri kita untuk disiplin dan konsisten, saudara. Tuhan itu selalu konsisten dengan janjinya. Tuhan itu selalu disiplin dengan apa yang sudah Dia perkatakan. Sehingga firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak menjadi firman yang abu-abu, yang tidak jelas, tetapi firman itu jelas, saudara. Ketika Tuhan rancangkan sesuatu, Dia pun juga memberikan sebuah sikap yang konsisten terhadap setiap janji-janjinya. Dan penggenapan setiap nubuat dan kebenaran firman Tuhan itu pasti akan dinyatakan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari, dan Dia tetap konsisten dengan apa yang Dia sudah planningkan untuk hidupmu, apa yang Dia sudah rencanakan untuk kelangsungan hidup manusia, termasuk sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah punya planning yang hebat, planning yang luar biasa
bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara bisa baca Yeremia 29 ayat 11 itu. Itulah planning Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang dia sudah nyatakan buat kita, dan dia konsisten untuk menepati. Dan tentu pasti di dalam konsistensinya Tuhan, ada disiplin Tuhan yang terus berlaku bagi setiap orang yang percaya untuk melatih diri kita untuk tetap ada pada arah yang benar di dalam jalur kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi, perbuatan atau tindakan kita untuk mewujudkan setiap planning kita, konsep kita dalam pikiran kita untuk menjadi nyata, kalau itu terus-menerus dilakukan dengan baik, maka tentu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang yang ingin badannya sehat, maka dia harus disiplin dan konsisten untuk berolahraga dan tekun melatih dirinya. Nah, sama seperti orang yang mungkin ingin memiliki badan yang six pack ya, maka dia harus konsisten, disiplin untuk mengikuti nge-gym mungkin, atau dia berolahraga, nge-gym istilahnya ya. Nah, kalau dia tidak ikut nge-gym, tentu pasti tidak bisa menghasilkan tubuh yang ideal atau yang six pack. Ya saudara, dulu saya ikut nge-gym, wah, tapi karena tidak konsisten akhirnya tidak jadi six pack tapi one pack. Nah, saudara sama Tuhan, itu hal yang memang harus dilatih dalam hidup kita. Makanya kalau saudara ingin menjadi orang yang mencapai tujuan saudara dari setiap rencana-rencana saudara, maka doing well, lakukan yang baik dengan disiplin, dengan konsisten, tentu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang konsisten di dalam melakukan setiap planning yang saudara sendiri sudah sepakati, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan saudara, maupun dalam pribadi saudara sendiri. Yang terakhir saudara, supaya kita bisa mengalami sebuah progres kehidupan, supaya kita bisa mengalami sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup kita, selain kita buat plan untuk hidup kita, yang kedua yaitu kita harus konsisten dan disiplin dalam mentaati setiap planning atau setiap langkah demi langkah yang sudah kita buat untuk di dalam planning itu sendiri. Dan yang ketiga, tentu pasti banyak hal, faktor-faktor yang bisa membuat kita gagal. Ya kan, dalam setiap planning kita. Siapa sih yang tidak pernah gagal? Semua orang pasti pernah gagal. Tentu yang ketiga, yang saya ingin bagikan buat kita untuk kita bisa mengalami sebuah perubahan. Kalau Anda mengalami sebuah kegagalan, jangan menyerah. Don't give up, but never give up. Jangan pernah menyerah. Coba lagi, try again. Seperti saudara memainkan game, saudara, kalau saudara kalah, saudara try again. Mencoba lagi. Nah, saudara, seorang pemenang bukan berarti mereka yang tidak pernah gagal, saudara. Jadi seorang pemenang bukan berarti mereka yang tidak pernah gagal, tetapi seorang pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti mencoba ketika mereka melewati dan mengalami kegagalan. Itu statement dari Edwin Louis Cole, saudara. Sebagai seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, saudara. Tentu pasti kita semua pernah gagal. Suatu kebiasaan yang akan dibangun memang tidak semudah mengeluarkan kata-kata. Tentu pasti banyak faktor-faktor yang akan bisa berpotensi untuk membuat kita gagal. Pertanyaannya, waktu saudara gagal, apakah saudara mau berhenti atau saudara mau terus berjalan dan terus mencoba sampai saudara mencapai destiny atau planning yang saudara sudah rencanakan? Tentu pasti saya dan saudara harus punya sebuah mental seorang pemenang, punya mental seorang pemenang, mental seorang pahlawan yang tidak pernah mudah menyerah. Seperti pujian berkata bahwa ku tak akan menyerah sebelum ku coba, saudara. Jadi artinya, jangan pernah menyerah, saudara. Never give up. Jangan menyerah. Ya kan? Tidak mudah menyerah, itu adalah mental seorang pahlawan. Jadi kalau saudara gagal, jangan saudara berpikiran bahwa saudara adalah orang yang gagal. Tapi kegagalan itu tentu pasti menjadi sebuah cambuk atau motivasi untuk kita terus mencoba dan mencoba lagi. Jadi mulailah konsisten dan disiplin dalam planning saudara. Dari setiap perencanaan yang sudah saudara sepakati, mulai dari mewujudkan setiap visi dan misi saudara ke depan atau planning saudara ke depan. Dan tentu dalam setiap perjalanan hidup saudara, kegagalan yang saudara hadapi, saudara harus punya respon yang benar, bukan respon yang salah. Ya, apa responnya? Tentu jangan menyerah, saudara.
Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi ya saudara, tetap komitmen dan tentu pasti percayalah bahwa apa yang saudara korbankan, waktu, tenaga untuk mewujudkan setiap master plan yang saudara sudah siapkan untuk hidup saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, bahkan dalam setiap hidup kita secara rohani, percayalah bahwa orang yang menabur dengan air mata tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saudara sama Tuhan, untuk membuat hidupmu berubah, tentu tidak hanya sekedar berdiam diri saja dan berdoa, tapi yang Tuhan mau, saudara harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan. Tuhan punya master plan, maka kita pun juga harus punya master plan untuk kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, rohani saudara. Dan yang kedua tentu doing well, lakukan yang terbaik. Lakukan dengan baik, dengan konsisten, dengan disiplin. Dan kalau engkau mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah. Karena bukan cuma Anda yang gagal, semua orang yang pernah berhasil tentu pasti melewati yang namanya kegagalan. Kalau saya sebutkan banyak tokoh-tokoh dunia yang dulunya mengalami kegagalan-kegagalan bukan cuma satu kali, bahkan ribuan kali. Tapi mereka tidak pernah menyerah, saudara. Mereka terus mencoba, try again ketika mereka menghadapi kegagalan. Tapi ketika mereka tetap punya mental seorang pemenang, mereka mencapai hasil yang maksimal. Jadi saudara, lewat tayangan ini, semoga saudara dikuatkan, dimotivasi untuk tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Jadi saudara yang sama Tuhan, never give up, saudara. Saudara yang sama Tuhan, semoga tayangan ini memberkati kita dan mengedukasi dan memotivasi saudara. Dan kalau saudara suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pengajaran dan motivasi yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.